Oke, selamat malam teman-teman. Kita sudah berada di bab 6. Kita sudah jalan sejauh ini. Kita sudah belajar dari bab 1 hingga bab 6 sekarang. Di bab ini kita belajar tentang list, teman-teman. Jadi di sini ya biasanya kita gunakan untuk apa nih? Untuk menampung data yang kita punya, teman-teman, seperti itu. Menampung lebih dari satu data. Oke, kita akan langsung saja lihat-lihat. Oke, jadi ini ada dua konsep atau topik yang perlu kita tahu, teman-teman, sebelum kita menulis program katanya, yaitu list dan juga saudaranya, yaitu tapel. List dan juga tapel. Oke, jadi si list dan juga tapel ini, teman-teman, dia bisa berisi lebih dari satu values atau values yang banyak, yang dimana ini membuat kita mudah untuk menulis program yang menghandle jumlah data yang banyak, teman-teman, seperti itu. Dan list juga bisa menampung list yang lain lagi, teman-teman. Dan kita bisa gunakan untuk arrange data menjadi struktur yang berstruktur. Oke. Di sini kita akan belajar basic daripada list, juga kita akan belajar metodenya. Oke. Kita akan juga akan belajar sequence dari tipe data, ada list, tuple, dan string, seperti ini. Oke, sekarang kita belajar tentang list data type, teman-teman. Ini yang pertama. Oke, sebuah list adalah value yang berisi multiple value atau value yang banyak yang ordernya apa, teman-teman, yang berurutan dari misalnya 1, 2, 3, seperti itu. Okay, the list value, the term list value refers to the list itself. Jadi penulisan list itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita hanya perlu buka kurung kurawal, kurung siku, lalu ada tanda petik 1, juga value-nya, seperti itu. Dan value yang kita tulis ini disebut dengan item, teman-teman. Ini item seperti itu.
Oke, kita coba buka ini, kita coba eksekusi ini. Oke. Oke, kalau yang di atas ini kita punya list untuk integer, yang di bawah sini kita punya list untuk string, teman-teman, seperti itu. Lalu juga ada list untuk video lain seperti ini. Oke, kita juga bisa menyimpan list di dalam sebuah variabel, teman. Misalnya di sini kita punya variabel spam, lalu spam itu berisi sebuah list yang di dalamnya ada cat, ada bed, lalu ada red, tat, lalu ada elephant. Jadi kalau kita panggil si spam ini, kita akan mendapatkan list yang kita punya, teman-teman, seperti itu. Jadi si variabel spam ini, teman-teman, dia hanya berisi satu value, yaitu list ini, teman-teman. Tapi si list ini sendiri dia berisi ada banyak value, seperti itu. Jadi secara tidak langsung si spam ini berisi ada 4 value, seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian indeks lagi, teman-teman. Jadi sini kita punya list, contohnya ada cat, ada wait, teman-teman. Oke, ada list dengan value item yang berisi item cat, bed, red, elephant yang disimpan di variabel spam, seperti ini tadi ya. Variabel spam di sini tadi, teman-teman. Wait, teman-teman, sepertinya kurang besar, teman-teman. Oke, di sini kita punya variabel spam yang berisi values ini, teman-teman, yang berisi values, yang values itu berisi beberapa values lagi di dalamnya, beberapa item, seperti itu. So jadi si kode Python ini dia akan mengevaluasi si cat dahulu, lalu bed, lalu red, dan elephant, dan selanjutnya. Begitu, teman-teman. Dan di dalam si tanda kurung siku ini kita punya sebuah
integer teman-teman, integer atau bilangan sudah atau angka lah istilahnya. Yang mengikuti si list ini yang bernama index. Ini ada istilahnya. The integer inside the square brackets that follow the list is called an index. Seperti itu. Jadi values first values itu dimulai dari indeks 0 teman-teman, karena begitulah cara komputer bekerja. Oke, ini ya. Jadi ini spam variabelnya. Jadi spam dengan indeks 0 itu berisi value cat. Spam indeks 1 berisi values b dan selanjutnya seperti itu. Oke, contohnya ini kita panggil spam. Nah, kita mencari spam 11. Kalau kita tulis spam 5 atau 4 tidak muncul teman-teman. Kenapa? Karena kita hanya punya sampai 3 indeks ini, 0, 1, 2, 3 seperti itu. Kalau spam 2 misalnya seperti itu. Oke, coba. Hello, misalnya kita print hello plus spam 1 spam 0 hello cat dan sebagainya. Ini kita cari spam 10.000 dari mana dah? Oke. Oke, dari si spam ini bisa punya maksudnya list ini teman-teman. Dia juga bisa punya berisi list yang lain seperti ini. Misalnya di dalam spam ini, variabel spam kita punya list yang berisi ini. Tapi di dalam ini juga masih ada spam yang berisi seperti ini. Wait. Ada list, maksudnya list yang berisi ini lagi. Ini list pertama, lalu ini ada list kedua. Jadi ada 2 list yang berisi di list yang ini tuh, list di dalam list lah istilahnya. Jadi ketika kita di sini panggil spam 0, yang dipanggil adalah values yang berada di indeks 0 di variabel spam. Karena di sini indeks 0 adalah ini cat dan juga bed ini, sehingga yang terprint sini adalah cat dan juga bed. Begitu teman-teman. Kalau kita panggil spam 0 dan juga 1 misalnya, yang muncul adalah bed teman-teman, seperti itu.
Oke teman-teman, kita masuk ke negatif indeks. Kalau negatif indeks ini sepertinya oke, misalnya di sini kita spam 1 misalnya 11. Oh, berarti dia dibalik teman-teman, seperti itu, dibalik dari sini. Oke. Slice, kita baca slice atau apa ini kita belajar. Oh, oke. In a slice, the first integer in the index where the slice start ini. The second integer in the slice ends. Okay. The list created from a slice will go up to but will not include. Oh, mirip dengan range. Oke. Dia mau apa? Si len fungsi len ini kita gunakan untuk memberikan kita jumlah apa? Values yang ada di dalam list kita, teman. Kita mempacing. Jadi ketika kita len spam tadi, dia akan menghitung apa values yang ada di atau item values yang ada di spam ini ada berapa. Kalau kita lihat di sini kan kita punya 1, 2, 3, 4 seperti itu, sama dengan outputnya. Kita bisa update juga. Cara update-nya misalnya di atas kan kita sudah punya teman. Spam sama dengan spam kita ganti spam 2 di indeks 2 sama dengan
sama misalnya, kita enter lalu kita panggil spam kembali, berubah indeks 2012 sama elemen jadi. Kita bisa mengcontainence dengan replication tuh seperti ini. Misalnya kita punya list 1 2 3, kita jumlahkan B C. Oke, mantap. Intinya sudah tahu lah. Del statement, oke, del statement kita gunakan untuk menghapus. Misalnya kita punya del misalnya kita punya spam, coba kita spam, apakah masih jadi spam? Oke, sudah tidak ada lagi. Kita harus buat ulang variabel spam di sini dengan values get bed red. Kita misalnya coba kita lengkap, lalu kita mau hapus rate misalnya delete spam, berarti ini rate ini indeks berapa? Kalau kita hitung 0 1 2 berarti indeks 2. Oke, coba kita print ulang. Oke, si rate ini sudah hapus teman-teman, seperti itu. Oke, working with list. Oke. Oke teman-teman, nanti kita masuk sini di video kita sebelumnya, working with list ini teman-teman. Kita akan belajar di video kita selanjutnya. Kita istirahat dulu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. See you in the next video.